kita bersama menyatakan turut berduka cita dan hendak memberi dukungan doa agar mereka dikuatkan dan memperoleh penghiburan sejati yang datangnya dari Tuhan Yesus. Mari kita beribadah kepadanya, sumber kekuatan dan penghiburan kita, dengan berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 332, bait pertama dan kedua. Tuhan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Belum di Pak. Sorry. Ya, oke, ulang. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah penghibur sejati, sebab daripadamu-lah ada keselamatan, dan kepadamu sajalah kami percaya. Berkatilah kami yang beribadah ini, agar keluarga dihiburkan dan dikuatkan. Demi Putramu, Tuhan Yesus, kami sampaikan ibadah ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Jangan takutkan gelisah hatimu. Yesus naik ke negeri kan
surga mulia, menyiapkan bagiku dan bagimu. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masukkan ceria dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Baik, kita akan mendengarkan cuplikan lagu dari FCC yang berjudul Kaulah Surya Hidupku.
Ya, kepada keluarga Bapak Petrus Narakaha dan keluarga besar KH, yang Tuhan Yesus berkati, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bagi kita semua. Kita satu dalam doa. Sungguh Engkaulah surya hidup kami, ya Allah, yang menerangi, yang menguatkan ketika pergumulan hidup hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bersama dengan keluarga Bapak Petrus Narakaha dan keluarga besar KH, kami bersama merindukan kekuatan dari Tuhan ketika kakak terkasih, istri, mama, saudara, Tuhan telah panggil. Sehingga kami boleh melihat setiap perjalanan hidup kami yang menjadi bagian yang harus kami lewati dengan terang kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu saat ini Bapa, kuasailah dan teduhkanlah hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami setiap perjalanan waktu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber firman kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan keluarga besar KH yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka akan Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari 2 Tesalonika pasal 2, 2 Tesalonika pasal 2, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Jika dimungkinkan kita berdiri. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang kematian menjadi satu misteri dalam hidup kita. Artinya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, atau anggota keluarga kita, atau teman kita, atau siapapun. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil. Itu menjadi satu misteri. Pengalaman saya di dalam pelayanan, banyak hal-hal yang mengungkapkan kemisterian tersebut. Contoh, misalnya ketika selesai ibadah, ya ibadah pagi pukul 6, ya, tapi bukan di Philadelphia. Kami masih berjumpa, kami masih bertemu, namun kurang lebih pukul 10 saya mendapat kabar bahwa Bapak X telah Tuhan panggil. Menjadi satu misteri. Bahkan seringkali juga di dalam pengalaman Bapak Ibu juga ketika kita tahu ada mungkin seseorang yang sakit, ya sudah lama, menurut perkiraan kita mungkin dia akan duluan dipanggil Tuhan. Tetapi kenyataan adalah yang dipanggil Tuhan adalah bukan yang sakit, tetapi suami atau istri yang menjaga. Satu misteri. Ada juga pengalaman ketika kami baru selesai memakamkan, ya, adik dari salah satu anggota keluarganya, ya,
Dan itu belum selesai mendapat kabar bahwa si kakak meninggal di rumah. Dan memang dia sudah sakit-sakit. Menjadi satu misteri, kita tidak tahu, ya. Sehingga seringkali kita kaget ketika mendengar ada satu kabar bahwa ada duka cita, ada yang meninggal, ya. Bahkan kita masih mengatakan kemarin masih bertemu dan lain sebagainya. Dan ini juga yang dialami oleh keluarga, walaupun memang tadi kesaksian dari Pak Petrus, ya, Narakaha di awal ibadah kita mengungkapkan bahwa almarhum sudah kurang lebih 2 minggu, ya, berada di dalam kondisi ketika dikabarkan positif COVID. Dan itu saat itu menjadi sesuatu yang berat, ya. Saya tadi juga ketika kita dengar dari suara Pak KH juga, ya, berat sekali menceritakan itu. Dan memang kematian itu selain misteri juga menyakitkan, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan kematian kita bersuka cita, secara manusia tidak. Pasti menyakitkan dan itu berat, ya. Belum lagi tadi dikabarkan bahwa kondisi sekarang, ya, mama juga masih dalam isolasi, ya. Anak dari kakak ipar atau anak dari almarhum juga masih positif, Novi kalau tidak salah Pak, ya, namanya. Itu juga masih dalam kondisi perawatan. Belum lagi kondisi alam yang kita dengar 1-2 hari ini di daerah NTT sana itu tidak bersahabat. Itu semakin menambah rasa berat, ya, dalam hidup, apalagi tadi, ya, Pak KH menceritakan itu kepada kita semua. Nah, dalam kondisi inilah, ya, kita menyadari bahwa sulit kita untuk menghadapi semua ini, ya. Oleh karena itu ada 3 yang menjadi reaksi ketika kematian khususnya dialami oleh seseorang. Yang pertama mungkin dia akan menolak, ya. Menolak artinya dia marah, ya. Kenapa itu terjadi kepada keluarga kami? Ya, kenapa ini bisa terjadi pada keluarga kami padahal, ya, apa yang sudah kami lakukan sudah, ya, sesuatu yang baik. Apalagi kalau membawa istilah pelayanan, ya. Saya sudah melayani, tetapi kok justru kondisi kematian ini menghampiri keluarga kami. Itu menolak, ya. Dia marah, ya. Lalu ada yang butuh waktu, ya, butuh waktu. Artinya pada saat itu terjadi dia sulit menerima. Tetapi dalam proses waktu kemudian mungkin dia bisa menerima. Ya, oleh karena itu saya juga punya pengalaman ada satu keluarga ketika akan diadakan penghiburan mengatakan, Pak Pendeta, kalau boleh khotbahnya dicatat saja, ya. Kalau boleh khotbahnya dicatat saja. Saya apapun yang dikatakan saya belum siap untuk menerima. Penghiburan apapun saya belum siap menerima. Dan memang yang meninggal adalah mamanya yang ia sangat kasih dan dia sangat dekat dengan mamanya, ya. Dan itu kami maklumi, ya, sehingga kami hanya menyanyi, hanya membaca Alkitab, ya, hanya 1-2 kata saya mengungkapkan, lalu saya menulis khotbah dan selesai ibadah penghiburan. Dan memang untuk beberapa minggu kemudian dia datang ke saya dan dia minta didoakan dan menerima apa yang dialami pada akhirnya. Lalu respon yang ketiga biasanya itu menerima. Artinya menerima memang melihat kenyataan bahwa inilah kehidupan. Artinya ada 3 respon yang mungkin terjadi di dalam setiap, ya, pengalaman-pengalaman dalam duka. Apapun itu, ya, apapun itu, kita harus jujur bahwa kita tidak sanggup untuk menghadapi yang namanya duka cita, ya. Tadi pagi ketika saya dengan Pak KH berdoa, terus terang juga Pak KH sangat
berduka, ya, walaupun tidak terlalu, maaf Pak ya, menangis, tapi saya merasakan bahwa suara Bapak itu agak parau, dan itu saya rasakan sekali. Ya, bagaimana kita, ya, apalagi tadi kita juga mendengar bersama bahwa yang dipanggil adalah kakak perempuan satu-satunya. Ya, kita percaya bahwa interaksi selama masa-masa kecil dalam satu keluarga pasti punya interaksi yang sangat-sangat baik, ya, sebagai adik atau juga almarhum sebagai kakak, pasti, ya, interaksi itu sungguh indah sehingga ketika kakak dipanggil Tuhan, kehilangan itu pasti dirasakan sangat, ya. Nah, inilah yang kita harus lihat Bapak Ibu Saudara dan keluarga, bahwa kita ternyata memang tidak mampu untuk menghadapi kondisi kita secara berdasarkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini, ya, apalagi kita masih dalam suasana Paskah, kita percaya bahwa kekuatan Tuhanlah yang kita andalkan. Kekuatan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Ya, kekuatan Tuhanlah yang akan memberikan satu semangat, ya, walaupun duka tetapi semangat iman, ya, itu akan selalu menggebu dalam kehidupan diri kita. Oleh karena itu di dalam bacaan kita di ayat 16 dikatakan, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Ya, kita percaya bahwa sejak kita hadir di tengah-tengah dunia ini dalam perjalanan waktu, bahkan, ya, melalui kebangkitan Paskah yang kita rayakan kemarin, itu membuktikan bagaimana kasih Tuhan kepada umat-Nya. Ya, Dia mengasihi segala ciptaannya. Dia tidak mau kita terpuruk di dalam dosa dan terpuruk di dalam pergumulan. Dia tidak mau kita berada di dalam satu kondisi yang membuat kita merasakan duka. Dan Dia mengasihi. Oleh karena itu kematiannya juga menopang kita, menguatkan kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita mampu untuk melihat, sehingga kita mampu untuk merasakan bahwa kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita untuk tetap berada di dalam kasih dan kehendak Tuhan, untuk terus maju, untuk terus menjalankan kehidupan ini. Sepahit apapun pergumulan itu, termasuk duka cita atau kematian. Dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi. Ya. Artinya apa? Hanya Kristus sebagai penghibur abadi. Ya. Hanya Kristus yang mampu menjamah hati setiap orang-orang yang berduka dengan cara Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan itulah yang akan memberikan satu penghiburan abadi. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tetapi kita percaya bahwa ada cara-cara Tuhan yang dirasakan oleh keluarga nanti, ya, yang menguatkan, yang menghibur, walaupun di tengah-tengah kondisi sangat sulit, ya, apalagi kerinduan kita untuk berjumpa, untuk bertemu terakhir kalinya tidak sampai atau tidak bisa dengan kondisi-kondisi yang dikatakan tadi, cuaca, kematian karena COVID yang harus segera dimakamkan, dan lain sebagainya. Itu yang menambah duka, menambah berat. Tetapi cara Tuhan kita imani yang akan memberikan penghiburan abadi, yang akan menyentuh lubuk hati yang mendalam dari keluarga yang ditinggalkan. Dan kita percaya itu. Ya. Yang pada akhirnya dikatakan, dan pengharapan baik kepada kita. Nah, bagaimana cara Tuhan? Cara Tuhan menghibur yang menjadi bagian penghibur abadi akan memberikan pengharapan kepada keluarga, memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, ya, bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, bahwa kematian yang memisahkan bukan akhir dari segala kehidupan kita. Ada yang mengatakan bahwa justru kematianlah kita berjumpa dengan Kristus. Di dalam iman kita percaya bahwa di dalam kematian kita akan dipersatukan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kematian
Kita sering mengatakan di dalam keyakinan kita bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan dipermuliakan dan sudah memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Itu yang kita imani. Sudah berada bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga itu yang memberi pengharapan kepada kita. Memberikan pengharapan kepada kita yang masih ada di dunia ini. Karena apa? Karena mau jujur kita katakan, justru kitalah yang harus ditangisi, yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kita masih harus menghadapi yang namanya pergumulan, kita masih yang namanya menghadapi sakit penyakit, kita masih menghadapi yang namanya virus COVID-19, kita harus masih memakai masker, ya. Saya saja kalaupun di rumah masih memakai masker, ya. Artinya apa? Untuk menjaga, ya. Untuk menjaga-jaga jangan sampai tertular dan lain sebagainya, ya. Tetapi mereka yang sudah berada di dalam kemuliaan Tuhan, itu sudah berada di dalam sukacita, sudah bertemu dengan Sang Halik. Maaf, mungkin agak sedikit bercanda. Kita tidak pernah orang yang meninggal itu dalam kondisi COVID ini dipakaikan masker, ya, di mulutnya atau di ini, tidak pernah. Kenapa? Karena sudah sembuh, ya, sudah tidak merasakan lagi kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi kita yang masih ada di dunia ini masih akan terus menghadapi tantangan dan pergumulan. Tetapi Kristus memberikan pengharapan, memberikan kekuatan yang memberikan satu sukacita dalam perjalanan waktu kita. Itulah yang dikatakan ayat 17, yang akan menghibur dan menguatkan hatimu. Yang akan menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap apapun yang engkau hadapi. Dan itulah yang akan memberikan satu kekuatan untuk maju terus ke depan. Dan tidak larut di dalam duka, tidak larut di dalam pergumulan. Kita percaya ketika Kristus memberikan penghiburan abadi, memberikan satu pengharapan kepada kita, iman kita semakin diteguhkan. Oleh karena itu, jangan sampai pergumulan, duka mengalahkan iman kita. Tapi kalahkanlah pergumulan itu dengan iman. Sehingga apa? Disitulah yang akan memberikan damai dalam setiap perjalanan waktu yang masih terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, dan khususnya bagi keluarga, 3 hal yang menjadi catatan kita bersama pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan untuk, kalau boleh saya akan hidup sekian tahun lagi. Kalau boleh saya dikasih waktu sepanjang hidup saya, ya, atau tidak boleh ada kematian dalam kamus hidup saya. Tidak demikian. Tetapi kita percaya Tuhan yang punya kuasa atas hidup dan mati itu. Allah yang tidak diam, tetapi Allah yang justru yang akan memberikan juga kekuatan. Manakala pergumulan duka cita hadir dalam hidup kita. Karena Dia yang mengasihi kita, yang akan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan, yang akan menghibur dan menguatkan hati kita. Ketika kematian, duka, pergumulan itu hadir. Jadi Tuhan berkuasa atas hidup dan kematian. Tuhan berkuasa di dalam setiap perjalanan waktu hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nyata apa yang menjadi peringatan kita kemarin Paskah, Tuhan kita itu hidup. Tuhan tidak mati. Tuhan itu justru yang akan memberikan kehidupan sendi-sendi waktu kita. Karena Tuhan sendiri adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, yang menghidupkan. Yang tadinya kita lemah, kita dikuatkan. Yang tadinya kita bersedia akan diberikan satu sukacita. Dan itulah yang memberikan satu pengharapan iman yang semakin meneguhkan kita. Karena Allah itu hidup. Mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Bahkan mengalahkan kuasa-kuasa kesedihan. Dan itulah yang membuat kita hidup. Karena Allah kita adalah hidup. Dan yang ketiga, Tuhan tahu setiap rancangan dalam hidup kita. Walaupun mungkin rancangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu tidak seturut dengan harapan kita, termasuk kematian ini. Kita ingin bahwa
semua proses itu baik, semua sehat, semua sembuh. Tapi sekali lagi, otoritas Tuhan tidak bisa kita interupsi. Otoritas Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Namun kita imani, di tengah-tengah otoritas Tuhan itu jugalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang menghibur kita. Tuhan yang menganugerahkan pengharapan dan sebagai penghibur abadi. Yang akan menguatkan kita, yang akan menghibur kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa perjalanan hidup ini adalah satu perjalanan dinamika hidup yang memang harus kita lewati. Dan di dalamnya kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menopang kita. Ini yang kita imani bersama dengan keluarga besar KH, baik yang ada di Jakarta maupun di Kupang. Kita percaya ketika kakak terkasih, ketika saudara, ketika istri, mama Tuhan panggil, ya, Tuhan sendirilah yang akan menyentuh hati kita semua, menyentuh hati keluarga, yang akan menjamah dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga pada akhirnya kita mampu untuk memiliki pengharapan yang teguh, tetap mampu memiliki pengharapan iman yang kuat, bahwa apapun yang terjadi, kita masih memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan memberikan sukacita, yang akan memberikan satu keindahan pelangi di hari-hari ke depan, sehingga masih ada waktu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada keluarga, kepada kita semua, untuk tetap percaya kuasa Tuhan yang akan hadir selalu dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan itulah yang membuat kita mampu untuk menatap ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi, yakinkanlah pada firman Tuhan ini, bahwa apapun kondisi kita, termasuk duka yang dialami oleh keluarga besar, bahwa ingatlah Tuhan mengasihi. Ingatlah bahwa Tuhan yang akan menganugerahkan penghiburan abadi, dan Tuhan yang akan memberikan pengharapan, yang akan menghibur dan menguatkan hatimu. Sehingga pada akhirnya, keluarga boleh bersyukur untuk banyak hal yang masih Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan biarlah pengalaman iman ini juga boleh menjadi suatu pengalaman bahwa kita punya satu pengalaman yang bisa kita bagi juga kepada saudara-saudara kita. Bagaimana rasa sakitnya, bagaimana beratnya ditinggal oleh saudara yang kita cintai, apalagi dalam kondisi sekarang karena COVID. Kita juga harus mengimani banyak keluarga-keluarga juga yang berduka karena COVID. Oleh karena itulah, di tengah-tengah itu semua, kita masih punya Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi, jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita untuk terus menatap ke depan. Dan pasti kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati keluarga besar KH, Tuhan memberkati suami, memberkati anak-anak yang ditinggalkan, dan memberkati seluruh keluarga dimanapun berada. Dan biarlah pengalaman iman ini menjadi suatu pengalaman untuk semakin kita percaya Allah kita itu hidup, yang tidak diam, tetapi yang akan menguatkan, menghibur, dan yang akan menjamah keluarga, sehingga pada akhirnya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Salam sehat selalu untuk kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kidung Jemaat 263 yang telah menang. Dan merasa
Habis berjuang di gelanggang dunia, di sisi Allah yang kanan raja dalam percaya diberi sejahtera habis perang, diberi sejahtera habis perang. Kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bersama dengan keluarga besar Narakaha Manave, kami sujud di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menyelamatkan kami umat-Mu, bahkan Allah yang menopang, yang hadir dalam setiap pergumulan hidup. Oleh karena itu, pada saat ini ketika kami juga masih bersyukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami bersyukur karena Allah selalu ada bersama. Allah yang hidup, Allah yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, Bapa Surgawi, bersama dengan keluarga Narakaha Manave, bahkan seluruh keluarga besar KH dimanapun berada, yang saat ini mengalami duka karena kakak terkasih, suami, mama, saudara yang dikasihi Tuhan telah panggil, yang dengan hormat kami sebut namanya, Ibu Oktovina Narakaha Manave. Tuhan Yesus, keluarga bersedih, keluarga berduka, keluarga merasa kehilangan sesuatu yang berat yang mereka hadapi. Bahkan mereka tidak bisa berjumpa untuk terakhir, karena ada protokol-protokol yang harus dilalui, yang harus dijalani. Dan itu yang membuat mereka semakin berduka, merasakan kesedihan. Namun kami percaya melalui firman-Mu, ya Allah, dengan cara-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa Engkau Allah yang mengasihi, yang menganugerahkan penghiburan abadi, dan yang juga memberikan pengharapan, akan menguatkan dan meneguhkan setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Sehingga mereka memiliki satu jamahan kuasa-Mu, sehingga mereka mampu untuk melihat perjalanan hidup yang mereka alami saat ini merupakan bagian dari setiap perjalanan orang percaya. Bahwa kami sebagai umat-Mu, sebagai manusia, ada masanya dalam kehidupan ini. Di mana kami juga berada di dalam antrian menuju kemuliaan-Mu yang kekal. Oleh karena itu, Bapa Surgawi, di dalam kesatuan hati kami, pada malam ini kami berdoa bagi keluarga besar KH Manave. Engkau memberkati akan suami yang ditinggalkan, dan juga anak-anak, terlebih anak terkasih, Novi yang masih berada di dalam isolasi karena COVID. Kami percaya kuasa Tuhan memulihkan, menguatkan. Dan itulah yang akan memberikan satu kekuatan baginya ketika zaman Tuhan ia rasakan. Kami juga berdoa bagi orang tua, mama, dan juga papa dari keluarga besar KH. Di mana mama terkasih juga masih dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, pemulihan dari Tuhan, yang akan terus ada dan berada bersama dengan mama terkasih. Tuhan memberkati setiap tim medis,
perawatan, setiap obat makanan yang boleh menjadi bagian dari kesehatan dari Mama terkasih. Agar di dalamnya Mama terkasih boleh menerima pemulihan dari Tuhan. Dan boleh kembali bersama berkumpul di dalam kasih-Mu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi adik-adik dari Pak Petrus Narah, beserta dengan keluarga. Ketika kakak yang mereka cintai Tuhan panggil, kebersamaan, keutuhan, ketika mereka bersatu sebagai kakak adik, dengan canda, tawa yang dialami, kenangan itu menjadi satu kenangan indah, yang boleh mereka nyatakan, yang boleh mereka ingat dan mereka teruskan. Bagaimana hubungan kakak adik yang begitu indah. Dan itu tidak akan memisahkan mereka, walaupun kematian. Tetapi itu menjadi satu kenangan yang membangkitkan semangat, memberikan sukacita. Bahkan yang akan terus dinyatakan bagi anak-anak mereka selanjutnya. Bagaimana hubungan kakak adik yang harus baik, yang terus berjalan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan berkati, agar mereka ketika ditinggal kakak yang mereka cintai, mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi keluarga besar KH. Kami mau berdoa bagi Bapak Leopold KH, Ibu Enda, dan seluruh keluarga yang berada di Kupang. Engkau hibur mereka, Engkau kuatkan mereka. Sehingga kasih anugerah Tuhan ada dan bersama dengan mereka semua. Terlebih khusus kami mau berdoa bagi Bapak Petrus Narah KH, Tuhan jamah Bapak terkasih dan keluarga, agar mereka tetap memiliki satu keyakinan, kekuatan hanya dari Tuhan. Pengalaman iman ini menjadi satu pengalaman indah, di mana mereka juga menjadi bagian pengalaman kesaksian, bagaimana merasakan kehilangan orang yang mereka cintai karena COVID. Ini menjadi satu pengalaman iman, sehingga mereka juga bisa menguatkan sesama, memberikan penghiburan bagi sesama, karena pengalaman langsung dialami. Dan itulah yang membuat mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang Tuhan pakai. Yang pada akhirnya mereka juga boleh menerima setiap perjalanan waktu hidup mereka atas apa yang dialami saat ini. Ketika kakak terkasih Tuhan telah panggil. Kami serahkan kehidupan keluarga besar KH Manave, terlebih bagi keluarga Bapak Petrus Narah KH, sehingga ia tetap berada di dalam kasih dan kehendak Tuhan, dalam tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga yang ada di Kupang, yang juga saat ini sedang mengalami cuaca yang tidak menentu. Tolong Tuhan, Engkau jaga pelihara mereka, agar cuaca yang tidak menentu ini tidak menyurutkan, tidak melemahkan mereka semua, tapi mereka tetap percaya akan kuasa-Mu yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Kami yang hadir, kami yang merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Kami berempati, dan biarlah kehadiran kami memberikan kekuatan bagi keluarga besar. Sehingga mereka tidak merasa sendiri. Mereka memiliki, kami semua, memiliki teman yang peduli. Itu yang boleh membuat mereka semakin percaya bahwa kasih Tuhan ada bersama dengan mereka melalui kehadiran kebersamaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan syukur kami, doa sembahyang kami bagi keluarga besar KH, yang boleh kami naik dan alaskan hanya di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila kita dengarkan puji-pujian dari Sangkakala. Apapun juga menimpa-Mu, Tuhan menjagamu. Namun kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tenang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, jagamu. Tuhan menjagamu. Oke, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Gita Bakti 208. Tak ku tahu hari esok. Bukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukankah
Naku harapkan hanya Aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi kau bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkinlah ikan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap, meski susah perjalanan, remang menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi kau bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, dan kasih Allah Bapa dengan perantara kuasa Roh Kudus, meneguhkan, menguatkan, dan yang akan menghibur, yang akan mengubah duka menjadi sukacita bagi keluarga besar Narakaha Manave, dan terlebih juga bagi keluarga Bapak Februus Narakaha, dan juga di dalam setiap kehidupan kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Narakaha. Tetap sehat selalu untuk kita. Pendeta, videonya nggak ada gambarnya, Pak. Ya, itu signalnya, Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Apakah recordingnya boleh Pendeta dimatikan, Leo. Pak? Terima kasih Pak Pendeta Leo. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Pak Pendeta Leo.